Udah lama kita nggak jalan-jalan di Semarang. Sekarang kita balik lagi di Semarang. Kali ini di kawasan Kota Tua. Nih, kelihatan banget ya, lagi di area Kota Tua. Ini ada penginapan yang cuman kayak 1 menit mungkin jalan kaki dari Kota Lama. Biasanya sih aku dapat harganya kalau yang kamar single itu 100 ribuan, cuman ini 180. Kapasitasnya buat 2 orang, jadi kayak satu orang itu bisa 90 ribuan. Di sini namanya adalah Bobobo Kota Lama Semarang. Kita mulai lagi perjalanan kita di Semarang, Gereja Belenduk, kemudian Marba, Spielberg, kawasan Kota Lama. Ini kan kayak udah lama banget ya aku nggak datang, dan ini kesempatan banget untuk kita bisa explore lagi karena nanti nggak cuman penginapannya doang. Sisi lain dari Kota Lama aku coba akan kulik di nginep series untuk episode kali ini. Kita akan jalan-jalan di Semarang, aku akan nge-review Hotel Bobobo Kota Lama. Patokannya kalau udah nemu salah satu gedung yang paling instagramable kalau ke Kota Lama Semarang, Gedung Marba. Belakangnya juga ada Spielberg, kemudian ada Gereja Belenduk juga. Nah, nanti tinggal lurus aja ngikutin jalan ini. Kayak jalan nggak sampai 5 menit. Kang Mas Bayu tunggu semuanya. Bener, pokoknya patokannya adalah Gedung Marba ini karena kemarin aku udah lama banget jujur nggak ke Kota Lama gitu ya di Semarang. Jadi kemarin aku sempat muter-muter sebelum akhirnya nemu. Karena nggak tahu ya kalau kita check innya siang sih mungkin akan oke gitu, jalannya tuh masih dibuka gitu. Karena kemarin kebetulan aku tuh check in itu di Jumat malam dan nggak tahu nih kawasan Kota Lama tuh kalau udah jam 6 sore tuh kayak ditutup gitu. Jadi kemarin sempat kayak muter-muter cari tempat ini begitu ya. Karena kemarin agak kaget gitu. Patokannya ini dia, pokoknya kalau udah Gedung Marba ngikutin jalan satu arah sampai ketemu Starbucks, nggak usah cepat-cepat kenceng-kenceng ya karena nanti ada di kiri jalan posisinya. Nah, ketika aku datang ternyata pintu utama tuh sedang ada renovasi dan kita diharuskan lewat pintu barat. Oke, gampang, nggak perlu bingung lagi. Kayak jalan beberapa langkah, patokannya nanti ada Gedung 22, kemudian ada Mixu. Nah, nanti di depannya persis itu ada Kopmen atau apa gitu, Kopio Kopi. Cuman ini sorry banget, mungkin untuk pengelola bisa digedein gitu tulisannya biar nggak bikin bingung gitu ya untuk pintu masuknya. Dan ini jadi satu gitu dengan gedung apa gitu aku lupa, kalau nggak salah gedung pemerintahan atau gedung pameran apa gitu. Jadi di sini parkirnya luas banget, tenang, nggak akan kehabisan parkir, dan ada kanopinya ya karena ini juga kayaknya kalau videonya naik akan ada di posisi musim hujan, jadi tenang. Apakah kalau bawa motor terlindungi dari air hujan atau rob? Nah, kemarin aku sempat nanya-nanya juga ketika banjir gede, ternyata ini aman karena nggak sampai, ini kan posisinya tinggi ya tuh, bisa kelihatan ada kayak tangga naik, jadi aman. Kemarin ketika Semarang banjir gede pun informasinya tidak sampai masuk ke kawasan kamarnya. Cuman tadi depan tuh beneran aku juga ngebayangin sih ini kalau misalkan banjir tuh agak PR juga ya kawasan Kota Lama karena udah kayak berasa lautan. Depan sebelum kita masuk ke kawasan lobby ini ada beberapa tempat duduk begitu, kayak 3 atau 4 gitu kalau kita mau nunggu. Tapi nggak mungkin sih betah karena Semarang panas banget. Kita langsung masuk ke kawasan ber-AC-nya aja gitu ya. Sekali lagi ini aku dapat harganya 180 ribuan. Ini aku dapatnya di Agoda. Nanti kalau ada link pembelian di Traveloka aku taruh link pembeliannya di deskripsi ya. Tinggal diklik aja. Mana tahu bisa dapat harga sama kayak aku atau lebih murah. Harga 180 ribu ini untuk 2 orang. Jadi mungkin untuk Pak Sutri bisa staycation bareng. Itu kalau misalkan mau explore Bobo Box Kota Lama, nah ini bisa gitu ya, atau mungkin bisa cek di aplikasinya karena aku lupa gitu. Karena untuk check in kita tinggal nyebutin aja kalau udah pernah pakai Bobo Box di beberapa kota lain, kita tinggal nyebutin nomornya dan login di aplikasi masing-masing. Nanti kita langsung bisa dapet kunci yang ada di aplikasinya. Caranya tinggal di scan aja nanti untuk keluar masuknya, jadi aman begitu ya. Jadi nggak akan mungkin bisa masuk kalau nggak punya barcode untuk pintu masuknya. Begitu kita masuk, begitu langsung ketemu dengan dispenser panas dan dingin. Ini enak nih, kita kalau bisa kebiasaan ya bawa tumbler kemanapun. Ini udah disediakan minum free flow sama Bobobok Kota Lama. Ini namanya Bobobok atau Bobopot. Aku nggak ngerti. Nah ini aku dapat di Bed Earth di bawah gitu ya, nomor 2.
Nah ini penampakannya kayak gini, tapi kita ini karena shootnya ke kamar mandi, oke lah kita ke kamar mandi dulu. Aku lupa kalau nggak salah satu ruangan ini ada 20 box gitu. Tapi kamar mandinya itu nggak tahu di sini doang atau yang di sebelah sana, aku lupa karena kemarin aku nggak sempet explore yang bagian kanan area kamar ya. Jadi ini kalau nggak salah sih ada 2 shower, kemudian ada satu kloset. Jadi kemarin agak PR kalau kita kepengen banget mandi bareng-bareng. Oh iya, tapi ini tenang, cowok dan cewek itu dipisah ya. Jadi cowoknya itu ada 2 shower, 1 kloset, yang cewek juga sama 2 shower, 1 kloset, dan juga ada 1 urinoir. Nah ini tuh kan, ini juga enak, juara banget, air panasnya juara banget ini sumpah. Aku datang tuh posisi basah kuyup karena kehujanan ya kan. Sampai sini langsung mandi, air panasnya lama dong, beneran. Air panasnya lama, aku recommended banget. Jadi tuh kamarku kan bed 2, tinggal maju ke depan aja gitu. Enak banget, ini lengkap dengan 1 wastafel. Nah ini juga PR ya kalau kita mau gosok gigi bareng-bareng. Kemarin juga sempet gosok giginya tuh bareng gitu. Kemudian ada 1 hair dryer kalau kita mau ngeringin rambut, dan juga 1 urinoir tuh. Enak nih, ini juga wangi, bahkan petugas tuh sering berkala ngeceknya. Jadi tetap dijamin wangi, bersih, tisu toiletnya juga nggak sampai habis tuh udah dicek sama petugasnya, udah di restock lagi. Good job. Dan yang jelas airnya nggak payau, karena aku sempat nyobain beberapa hotel yang lalu ya di seriesnya Semarang. Itu beberapa hostel itu payau gitu airnya, tapi di Bobobok ini nggak payau, beneran air seger gitu. Nggak ngerti itu pakai sumur atau PDAM, aku kurang tahu ya. Tapi ini penampakannya begitu kita masuk ke kamar, karena kan kebiasaan kalau kita yang udah pernah aku review ya di Jogja dan Solo itu Bobo Pots-nya itu kan yang single begitu, dan ini aku pertama kali cobain yang double, ternyata keren. Aku juga baru tahu ini ternyata untuk kasurnya itu sama, cuman dia agak keras ya. Aku ngerasanya kalau bed yang double kenapa lebih keras gitu. Dan ini juga udah ada keterangan sering banget dibersihkan, di steril begitu. Dapat 3 tempat untuk ngegantung baju, dan ini lumayan tinggi sih ceilingnya ya. Jadi ini aman-aman aja, tinggiku 168 tuh masih aman-aman aja. Yang aku suka tuh selimutnya ya, tebel, kemudian ini juga bed covernya warnanya gelap, jadi mungkin nggak berasa kotor gitu. Tapi ini beneran sih wangi sih, aku ngerasanya nyaman. Sekali lagi harga cuman 180 ribuan ini untuk 2 orang. Jadi mungkin kalau backpacker nama Besti cuman 90 ribuan sih, ini oke-oke aja sih. Tapi yang jelas inget ya, karena ini atasnya juga bunyi, jadi jangan berisik begitu. Ada 1 kaca kalau kita kepengen banget ngaca gitu, ini lumayan kacanya. Kemudian kita juga dapat handuk. Ini handuknya ada 2 buah. Kemudian udah, ini di sini tempat kalau kita naruh tas bisa taruh di bawah, karena ini juga bisa dapat kalau kita mungkin mau ngerjain tugas kali ya, laptopan ini bisa. Meskipun ini agak PR karena colokannya jauh, dan di sekitar sini juga nggak ada colokan kalau kita kepengen banget laptopan. Jadi kayaknya juga nggak guna juga sih, laptopannya tetap di atas kasur aja. Tapi ini penampakannya. Iya, ini adalah locker, karena nanti sebelum kita masuk ke kawasan kamar kita nggak boleh pakai alas kaki sendiri. Alas kakinya harus ditaruh di locker dan diganti dengan sendal yang udah disediakan sama Bobopot Kota Lama nih. Enak banget, aku jujur kemarin ketika datang tuh nonstop hujannya. Kemudian sempat keluar jam 9 malam menikmati Kota Lama. Nanti aku akan kasih tahu suasana Kota Lama di malam hari ya. Cuman ini enak nih lampunya ya kan. Lampunya juga bisa kita sesuaikan kayak biasa kalau kita nggak kepengen nih seluas ini. Ini kalau misalkan berdua sih ini aman-aman aja gitu. Dan AC-nya juga dingin. Bahkan cenderung aku pakai selimutan gitu ya. Biasanya kan enggak gerah banget. Nah ini aku akan coba kasih tahu seperti apa suasana dalam pots kalau misalkan lampunya itu kita mainkan gitu. Karena di sini ada pengaturan LED begitu ya. Kita bisa cek sebegitu terang atau seberapa terang, atau kita kepengen banget yang temaram kita bisa cek sendiri. Kang Mas Bayu terus semuanya. Ini juga ada beberapa warnanya. Asik sih, ini kita bisa kayak sesuaikan, beneran kayak pots milenial ini kalau posisi gelap gulita ya. Dan aku juga mau tunjukin seperti apa posisi lampunya. Nah ini mohon maaf muka bantal banget. Tapi ini nyaman sih, jujur aku rekomendasikan banget kalau misalkan kepengen banget explore kawasan Semarang di area Kota Lama.
silakan pesan aja Bobo Pots Kota Lama. Ini sekali lagi aku dapat di harga cuman 180 ribuan. Ini aku pesannya di Agoda, tapi link pembelian di Traveloka aku nanti akan taruh di deskripsi. Nggak cuman lampu doang ya, kita juga bisa ada kayak musik-musik aromaterapi. Ini untuk menenangkan kali ya, musik-musik relaxing. Kita bisa kalau misalkan kepengen banget meditasi juga bisa dicek di suaranya kayak gini sih. Cuman ini nggak guna juga karena nggak aku pakai. Lebih suka yang tidur tuh harus tenang begitu, sehingga kayak ngorok ke orang lain tuh bisa kita denger gitu. Ini pemandangan kalau kita dari dalam gitu ya ngelihat, karena jendelanya lumayan kecil, tapi kita bisa tutup aja untuk privacy ya kan, karena aku cek juga di luar hujannya udah terang. Jadi kita akan ajak Kang Mas Bayu Dulur semuanya jalan-jalan, kita akan cek seperti apa Kota Lama yang aku sendiri tuh kayak udah lama banget gitu nggak explore Semarang, nggak pernah jalan-jalan lagi di Semarang. Dan mekanismenya kalau kita mau keluar, ini kita biasa ngisi ini dulu. Untuk anak-anak kayak selalu kemana-mana bawa air putih sendiri ya, karena ausan. Daripada pesen-pesen terus, jadi bawa sendiri, tinggal dipencet aja. Nah, kita bisa keluar. Ini yang tadi aku kasih tunjuk ya, locker. Nanti sepatu, sendal, bawaan sendal itu harus dilepas, dimasukin ke locker untuk nanti diganti dengan slipper dari Bobopot Kota Lama. Dan begitu kita keluar ya, depan sebelum masuk ke reception, ini adalah area komunal area. Di sini juga ada dapur, self service. Kita boleh pakai alat makan, tapi nanti setelah kelar kita harus cuci kembali. Kemudian ada microwave, kalau kita mungkin beli makanan di hotel begitu, kita bisa panasin sendiri untuk nanti bisa dinikmati di area komunal sendiri gitu. Di sini juga boleh merokok dan ada kopi juga kalau kita kepengen banget ngopi. Bener kan? Nah itu Marba, Spielberg dan Marba. Kayak cuman jalan sedikit udah nyampe tuh di Bobo Box atau Bobo Pot Kota Lama. Dan ketika aku kesini juga, aku juga baru tahu ternyata tiap malam itu memang car free night, hampir setiap malam, atau cuman weekend doang. Karena ketika aku videoin ini tuh posisi di hari Jumat, Kang Mas Bayu terus semuanya. Mungkin yang di Semarang boleh kasih tahu, car free night-nya tuh hampir tiap malam atau hanya weekend doang. Tapi ini keren sih, kayak bisa nostalgia, menikmati Semarang yang enak begitu kalau malam, nggak panas tapi juga nggak dingin dan menyenangkan. Meskipun akhir-akhir ini kayaknya aku dengar Semarang lagi parah ya banjirnya ya. Semoga pemerintah setempat juga bisa kayak bikin regulasi baru biar Semarang, ibu kota provinsi Jawa Tengah ini memang benar-benar bisa selalu membuat kita semuanya nyaman. Kayak segini dulu ya cerita perjalananku nge-review Bobobot Kota Lama Semarang. Harganya cuma 180.000. Link pembelian aku taruh di deskripsi. Sampai jumpa Kamis depan jam 12 di channelnya Wahyu Iqbal Purnomo. Kang Mas Bayu Tulur semuanya.